Nah, jadi yang pertama itu ada larutan asam fosfat nih. Larutan asam fosfat ini atau H3PO4 ini memiliki pH sama dengan 5-3. Nah, asam fosfat tersebut dilarutkan ke dalam 2 liter air. Tentukan massa asam fosfat yang terlarut. Di sini dikasih tahu dulu enggak Ka-nya berapa, ARP-nya berapa, dan ARH-nya berapa. Jadi udah dikasih tahu kan di soal. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita jabarin dulu. Diketahuinya apa, ditanyanya apa. Pertama kita cari diketahuinya. Diketahui tadi ada larutan asam fosfat atau H3PO4. Dia dikasih tahu juga kalau dia mempunyai pH sebanyak yaitu 5-3. Nah, asam fosfat ini dikasih tahu juga kalau asam fosfat ini dilarutkan ke dalam 2 liter air. Terus Ka-nya kan juga dikasih tahu Ka asam fosfat ini sama dengan 4x10 pangkat mm. Nah, yang ditanya itu adalah massa dari H3PO4. Berapa? Belum diketahui. Nah, berarti kita langsung tulis saja di sini jawab. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari MA-nya dulu, karena kita membutuhkan MA untuk mencari massa ini. Rumusnya itu kan ini. Kalau mau nyari massa itu sama aja mol kali mR. Sedangkan mol kita belum tahu, ini belum tahu, ini bahkan belum tahu. Jadi terus kalau mencari mol itu MA dikali volume. Nah, ini dia kita mau nyari si MA-nya ini. Kalau buat nyari MA itu pakai rumus H plus sama dengan akar. Karena dia si H3PO4 ini basa lemah, berarti MA akar MA kali KA. Ya, kita juga baru tahu si KA-nya doang nih kalau kita mau nyari. Berarti yang paling gampang banget itu kita mencari H plusnya yang pertama-tama. Oke, berarti di sini kita nyari H plus. H plus itu rumusnya itu min log sama dengan H plus. Di sini kan udah dikasih tahu ya, pH-nya berapa? pH-nya 5 min log 3. Berarti tinggal ditukar aja. Berarti H plus ini pH-nya 5 min log 3. Kalau dijadiin H plus berarti jadi 3 dikali 10 pangkat min 5. Ini dia H plus sudah ketemu. Kalau H plus sudah ketemu, berarti baru kita masukin ke rumus yang tadi. Nah, kalau udah ketemu H plusnya, baru kita masukin ke rumus yang tadi. MA dikali K. Ini masih ada akarnya kan di sini. Nah, kalau ada akarnya kan bakalan jadi ribet ya. Makanya kita kuadratin biar si akarnya ini hilang. Jadi nanti bentuk itu jadi H plus kuadrat sama dengan MA dikali K. Kalau udah kayak gini baru deh kita masukin aja deh tinggal. Tadi H plusnya ini 3x 10 pangkat min 5 kuadrat sama dengan MA-nya belum diketahui dikali KA-nya 4x 10 pangkat min 5. Nah, kalau udah kayak gini kita pindahin MA-nya ke depan. Berarti nanti bentuknya itu bakalan jadi seperti ini. 4x 10 pangkat min 5. Kita kuadratin jadi 9x 10 pangkat min 10 per 4x 10 pangkat min 5. Pangkat kalau dibagi, pangkat itu dikurang dan dibagi, berarti jadi MA sama dengan
berapa? 9 dibagi 4, 2,25 dikali 10,4 mm. Benar tidak? Iya, benar. Nih, kita udah ketemu nih MA-nya. Kalau udah ketemu MA-nya, lanjut apa? Kita lanjut untuk mencari mol, teman-teman. Molnya kan tadi rumusnya adalah MA dikali volume. MA-nya tadi udah diketahui 2,25 dikali 10 pangkat min 5. Berarti kita langsung masukin aja 2,25 dikali 10 pangkat min 5 dikali 2 liter volume airnya. Berarti nanti ini kali ini jadi 4,5 kali 10 pangkat min 5 mol. Kalau udah, kita lanjut, kita bisa langsung mencari masanya akhirnya guys, karena molnya udah diketahui. Massa itu rumusnya mol dikali mr. Nah, tapi kita belum tahu mr berapa, berarti kita cari dulu mr-nya. Mr sama dengan mr H3PO4 ya. mr H3PO4 sama dengan 3 dikali ARH ditambah 1 dikali ARP ditambah 4 dikali ARO sama dengan 3 kali 1 tambah 1 kali 31 ditambah 4 kali 15 sama dengan, berarti sama dengan 3 ditambah 31 ditambah 64 sama dengan ini 34, berarti jadi 98. Nah, kalau udah merah diketahui, baru kita masukin ke rumus massa. Yaitu mol dikali mr sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 5 dikali 9,8 sama dengan ini jadi 441 x 10 pangkat min 5. Nah, berarti ini dia hasilnya. Massa dari H3PO4 saat dilarutkan dalam air adalah segini guys. Nah, jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada sebanyak 100 ml larutan NaOH dengan molaritas 0,4 dicampurkan dengan 200 ml larutan CaOH2 dengan molaritas 0,3. Tentukan pH masing-masing larutan sebelum dicampurkan dan sudah bercampur. Di sini juga dikasih tahu Kb-nya berapa dan AR-nya masing-masing. Berarti kalau udah kayak gitu gampang guys, kita tinggal sama kayak tadi. Kita jabarin dulu, diketahuinya apa tadi? Diketahui ada 2 larutan nih. Larutan pertama itu adalah NaOH. NaOH itu percampuran dari Na plus dan OH min kan. Berarti kalau kayak gini perbandingan koefisiennya itu 1:1. Habis itu ada larutan NaOH tadi dengan molar 0,4. Terus dia apa itu volumenya 100. Terus ada larutan mana sih? CaOH2. M-nya 0,3, B-nya
yang ditanya pH sebelum dan sesudah dicampurkan. Kita mulai dari menghitung pH NaOH dulu. Terus garis. Nah, jadi kan kita pertama tuh mau menghitung pH dari NaOH. NaOH itu tadi mempunyai molaritas 0,4. Dan NaOH ini termasuk basa kuat. Ini basa kuat. Berarti kalau dia basa kuat, tandanya saat dilarutkan, dia ini terionisasi secara sempurna menjadi ion Na+ dan OH- yang tadi aku kasih tahu di awal. Nah, karena pembandingannya tadi itu kasih tahu itu perbandingan koefisiennya 1:1, maka konsentrasi dari OH- dia kan basa ya, dari OH-, maka konsentrasi dari OH- dia itu sama dengan molaritasnya. Nah, 0,4 ini kan bisa diubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 1. Kan yang tadi caranya sama yang tadi di soal 1, tinggal ditukar aja. Yang ini ke depan, ini 0, ini nanti ini jadi di depan, ini kan 0 di 1 berarti min 1 gitu. Nah, habis itu kita udah tahu OH- berapa. Kita lanjut hitung pOH-nya. Ini dia bahasa ya guys. Sama dengan pH itu rumusnya min log OH-. Berarti pH sama dengan min log 4x10 pangkat min 1. Berarti sama dengan 1 min log 4. Kalau udah kayak gitu, kita nyari pH-nya. Kalau buat nyari pH, kita tinggal kurangin sama 14. Yaitu 14 kurang 1 min log 4. Sama dengan 13. Plus, karena ini min ketemu min. Plus log 4. Dah. Berarti ini adalah pH dari NaOH. Kita lanjut untuk mencari pH dari CaOH2. CaOH2 juga basa kuat, berarti dia terionisasi secara sempurna. Nah, tapi CaOH2 ini terionisasi menjadi Ca plus OH-. Tapi di sini OH-nya ada 2, biar seimbang berarti ini jadi 2, biar seimbang, biar sama. Terus di sini apa? Jadi Ca plus ini jadi Ca2 plus. Tuh. Karena koefisien OH- adalah 2, maka konsentrasi OH- adalah 2 kali molaritas larutan CaOH2. Kita lanjut mencari OH-. OH- sama dengan sama kayak yang tadi. Di sini molnya ini ada 0,3. Tapi karena dia ada koefisien OH- berarti dikali 2 dikali 0,3 sama dengan 0,6. Nah, baru kita bisa jadiin adalah bukan kayaknya 0,6 tadi sama aja kayak 6 dikali 10 pangkat min 1. Kalau kayak gini kita lihat tadi sama cari pOH-nya. Ini langsung aja guys. Sama dengan tadi cara pOH kan sama dengan cara nyari pOH kan min log OH-. Jadi ini nanti jadinya 1 min log 6. Terus baru kita nyari pH, dikurang 14 kurang 1 log 6. Berarti ini 11 bisa. Nah, selesai, ini dia. Nah, pertama kita harus menghitung total dari OH-. Jadi kan sebagai total. Oh, dari NaOH. Berarti mol OH- sama dengan M1 dikali P1. M-nya 0,4 dikali B-nya, ini bisa diubah ke liter dulu. Kalau diubah ke liter itu bakal jadi 0,1. Kalau ini berarti jadi 0,2. Namun biasanya para peneliti Jepang sering menghindari perkataan terbuka soal bagaimana Tokyo akan bereaksi jika Taiwan diserang. 0,1 sama dengan 0,04. Habis itu kita cari yang Biasanya, momen tidak saling sapa di CaOH2. Maaf ya, tulisan jelek dan nggak mood. Kita cari molnya, OH- sama dengan molnya tadi yang rumusnya itu karena tadi dia perbandingannya itu 2 kan kalau ini 1 koefisiennya berarti dikali kan, tapi ini ada 2, ini ada 2 si OH-nya ada 2 di sini, berarti jadinya 2 dikali M2 dikali baru dikali V2 berarti sama dengan tadi kan udah dihitung ya, M2 nya 0,3 kali 2 berarti jadi 0,6 dikali
berarti sama dengan 0,12 mol. Nah, kalau udah kita tahu mol dari KOH2 dan NaOH, kita lanjut ke mol total. Jadi total dari dua larutan ini, yaitu mol total tinggal dijumlah aja. Mol total tinggal dijumlah aja. Ini dijumlah sama ini, berarti 0,04 ditambah 0,12 sama dengan 0,16. Kalau udah kayak gini, kita hitung, baru kita hitung volume total. Kita hitung V totalnya. V total sama dengan V total. Aku untuk memutuskan tidak diubah ke liter, jadi tetap ml. Berarti 100 ml ditambah 200 ml. Total tinggal hitung aja totalnya, benar 300 ml. Nah, baru isinya aku ubah liter, jadi 0,3 liter. Kalau udah kita nyari V total, kita baru mencari ambil campurannya. Sama dengan rumusnya itu mol total OH-nya per V total. Berarti sama dengan 0. Tadi mol totalnya 0,16 mol per ini V totalnya 0,3. Sama dengan kita bisa kali 10 guys, biar nol hilang. Dan nanti itu bakalan jadi. Nah, ini kalau di sini agak jelek angkanya, yaitu 0,5333 m. Kalau udah kayak gitu, baru kita cari hitung pH akhirnya guys. Di tahap awal kita menghitung pH campurannya. Di tahap akhir kita sudah mencari tahap akhir, yaitu menghitung pH campuran. pH campuran terus itu belok. Oh, harus dengan kita hitung pH-nya dulu. Sama dengan min log. Tadi kan kalau yang ini ambil campurannya kan tadi hasilnya desimal jelek. Jadi kita bagiin aja ke yang versi masih bentuknya peran. Ini 16/60 30. Nih ya. Dari situ baru kita pH-nya kurang 14 kurang 5 16 sama dengan 14 plus log 16 plus 30. Nah, nilai 16/30 itu 0,533. Nah, 0,533 ini sama aja log sama aja log 0,533. Berarti nanti jadinya 0,27. Hitung aja di kalkulator ya guys. Berarti pH sama dengan 14 ditambah 0 min 0,27 sama dengan 13,3. Berarti 73. Selesai. Atau bisa juga sih berhenti langsung di sini udah selesai. Tapi ya udah, kalau lebih ini juga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 itu, sebanyak 2 L KOH yang pH-nya 11 dimasukkan sedikit KOH padat. Jika ternyata pH larutan sekarang menjadi 11 plus log 3, tentukan berapa gram KOH yang dimasukkan. Di sini juga dikasih tahu AR-nya itu berapa aja ya. Aku nggak usah sebutin lah ya. Oke, berarti kita ini aja guys, nggak usah pakai titik. Ya diketahui lah sih ada KOH. Ada pokoknya gini deh, di KOH pH-nya pH-nya 11 dimasukkan, dia ini dimasukkan ke KOH padat. Jika pH larutan sekarang menjadi 11, pH larutan sekarang pH 0, pH sekarang 11 plus log 3, berapa gram yang ditanya itu, berapa gram yang dimasukkan. Ini soalnya beda dengan soal campuran berkuat yang sempat kita bahas, tapi kali ini yang dicampur adalah zat yang sama, yaitu KOH sama KOH, dimana satu berbentuk larutan dan satu lagi berbentuk padat. Jadi pertama-tama kita
tentukan OH- awal dan akhirnya. Jadi yang pertama itu kita ubah pH awal dan pH akhir menjadi konsentrasi ion OH- karena KOH ini adalah basa. Kita gunakan hubungan yang ini, POH sama dengan 14 dikurang pH. Gini, selesai kamu lah. Nah yaudah, ada kondisi ini kondisi awal, ini kondisi akhir. Kondisi awalnya tadi kan 11. Kalau sekarang ya berarti 11 plus log 3. Kalau pH-nya karena ini awalnya 11 ya, berarti tinggal 14 kurang 11. 14 kurang 11 kita rumusnya nih. Terus pH berarti 14 kurang 11 jadi 3. Aduh, habis itu yang ini berarti 14 kurang 11 plus log 3 berarti sama dengan 3 min log. Aduh, 3 min log. Nah, habis itu ini kita lanjut untuk mencari OH- awal dan akhirnya. Ini pH-nya kan 3. Berarti udah ya tinggal pakai aja 10 pangkat min 3. Jadi tinggal ke atas saja. Kalau ini kayak tadi aku lewat, tinggal tukar-tukar aja. Berarti ini jadi 3 dikali 10 pangkat min 3. Ini OH-nya. Sorry, berantakan. Kalian jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita hitung total mol OH- dilarutkan sebelum dan sudah penambahan menggunakan volume larutan yaitu 2 liter. Oke, berarti ini mol OH- awal sama dengan OH- awal dikali volume. Oh, berarti dikasih bagus. Berarti sama dengan OH- tadi berapa? Ya, benar sekali. OH- awalnya tadi 10,3 dikali 2 liter. Sama dengan ini jadi 2 kali 10 min 3 mol. Baru kita lanjut ke nyari mol OH- tadi awal sekarang akhir. Rumusnya kurang lebih sama sebenarnya guys, cuma beda akhir awal aja. OH- akhir kan berarti ini sama dengan OH- akhirnya tadi berapa? Iya, benar sekali. 3 dikali 10,3 dikali 2 sama dengan 6x 10 min 3 mol. Selesai deh, kita dapat. Kalau kita udah dapat ini molnya, mol awal dan akhir, kita lanjut tentukan mol KOH padat yang ditambahkan. Berarti kita nyari si mol KOH versi padatnya ini. Aku guys, udah muat. Nah, peningkatan jumlah mol OH- pasti itu berasal dari KOH padat yang masukkan kan. Kan tadi mol awal tuh lebih kecil, terus pasti akhirnya tuh molnya lebih besar. Nah, karena ini ada ditambahkan oleh KOH padatnya. Nah, kan kita mau nyari mol KOH padat, mol OH- padat sama dengan mol akhir, mol OH- akhir. Aduh, nggak muat. Akhir ditambah ini sama mol OH- awal. Kurang. Jadi kita tinggal masukkan saja. Mol OH- akhir tadi berapa guys? Ya, 6x 10 4 min 3 dikurang 2 dikali 10 4 min 3 sama dengan 6 kurang 2 4 dikali 10 4 min 3 mol. Nah, udah nih, karena KOH adalah basa kuat, berarti monovalin dari KOH ini itu adalah K plus ditambah OH- kan. Maka mol KOH yang ditambahkan itu sama dengan mol OH- yang berasal dari padatan tersebut. Karena ini gitu guys. Kan dia juga basa kuat, berarti dia terionisasi secara sempurna. Jadi artinya mol KOH sama dengan 4x 10 plus min 3 mol. Habis itu kita kalau udah kayak gini kita hitung masanya. Tadi kan kalau hitung masa kita butuh MR ya. Kita mau tahu MR apa. Tadi kan kita tahu tuh MR di awal. Jadi kita tinggal cari MR aja. Nah, pokoknya ya, itu lumayan panjang pokoknya. Nanti MR dia itu ada 56. MR itu adalah 56. Berarti mencari massa sama dengan mol dikali MR. Berarti sama dengan 4x 10 pangkat min 3 dikali 56 sama dengan 224 x 10 pangkat min 3 gram. Selesai. Kalau nggak ngerti tanya. Tanya guru aja.
Yang penting tugas aku selesai. Oke, selanjutnya itu soal nomor 4. Soal nomor 4 itu dikasih tahu ada dicampurkan 1,12 gram KOH dengan volume air sebanyak 200 ml. Terus 100 ml BaOH2 yang pH-nya itu 12 plus log 5. Habis itu ada NaOH dengan molaritas 0,4 dengan volumenya 100 ml dan 2,4 mgLOH. Tentukan pH akhir dari campuran tersebut. Di sini juga dikasih tahu airnya masing-masing berapa, karena pasti kita di sini kalau kalau kayak gitu kita membutuhkan untuk mencari MR. Kalau mencari MR kita butuh namanya air. Pasti dikasih tulis. Atau enggak ada di tabel periodik. Ada di tabel periodik. Oke, nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari MR. Ya, ini kan ada 3, berapa sih? Ada tuh 2, 3, 4. Ada 4 larutan. Nah, tapi kita perlu mencari MR dari KOH, NaOH, dan LOH doang. Karena gitu guys. Oke, kita hitung aja guys. MR dari. Nah, pertanyaan yang kita lakukan adalah kita menulis diketahuinya apa saja. Diketahuinya. Gak usah guys, panjang, pokoknya bisa nggak cukup. Langsung aja kita pertama itu kita pasti membutuhkan untuk mencari MR. MR, tadi aku tulis tahu caranya. Tinggal dikali tambah dikali tambah. Berarti pokoknya dia nanti hasilnya 56. Hitung sendiri guys. Kalau ini MR KOH ya, lupa deh penjelasan. KOH sama dengan 56 gram per mol. MR NaOH sama dengan 40. Terus MR LOH sama dengan 24. Nah, kalau kita udah cari MR-nya, maka selanjutnya kita harus mengubah semua data yang berbeda, kayak masanya, pH-nya, molaritas itu menjadi satuan yang sama, yaitu mol amin. Yang pertama itu dari KOH dulu. Kita gini dikali KOH. KOH ini kan dikasih tahu masanya kan, yaitu masanya itu 1,12 gram. 12 gram. Nah, KOH ini adalah basa monovalen. Basa monovalen adalah basa yang hanya dapat melepaskan satu ion hidrogen H+ atau satu ion hidroksida amin. Nah, mol KOH udahlah kita lihat ya. Kalau kita mencari mol OH amin, sumpah ada larang. Mol OH amin kita tandain ini larutan pertama, yaitu larutan A ada. Berarti rumusnya itu massa per ml sama dengan 1,12 per 56 sama dengan 0,02 mol. Nah, habis itu selanjutnya itu larutan BaOH. Ya Allah, ya udah malam. BaOH2. Kalau si BaOH2 dinamakan itu pH-nya. Itu pH-nya dia. Itu pH-nya dia itu 12 plus log 5. Nah, pasti yang pertama kita ini cari OH minnya dulu. Ini OH min. Kita harus cari OH min. Itu gimana caranya? Itu pH kita ke pH dulu. pH kan 14 dikurang balik dong 12 plus log 5. Berarti nanti jadinya 2 min log 5. Baru OH minnya. Nah, itu cara berinya ke depan. Dari 5 dikali ini jadi pangkat, jadi min 2. Min 3 sorry. M. Habis itu volume larutan BaOH2 adalah 100 ml, 0,1 liter. Nah, ingat guys, OH min ini sudah memperhitungkan valensi 2. Mol OH min adalah OH min dikali V. Nah, berarti cara mencari mol OH min yang larutan B ini, larutan kedua atau BaOH2 ini adalah OH minnya dikali volume. OH minnya ini berarti 5 dikali 10 pangkat 3 dikali 0,1 liter. Ini kan tadi diketahui 100 ml. Nah, diubah ke liter jadi 0,1 liter. Berarti nanti hasilnya 0,0005 mol. Kita lanjut ke soal. Nanti kita lanjut ke larutan yang C. Ini ya tandanya tadi, yaitu NaOH. Kalau si NaOH ini yang diberitahu itu adalah molaritasnya. Jadi larutan ini punya molaritas
0,4. Dan volumenya 100 ml atau kalau diubah menjadi 0,1 L. Jadi mol OH-nya ada M ada V, berarti kalau kita kayak gitu bisa mol OH-nya jadi M dikali V. Berarti kita tinggal masukin aja M-nya 0,4 larutan C ya, biar ada bedanya. 0,4 dikali 0,1 dengan 0,04 mol. Itu nggak cukup N mol. Kalau udah kita lanjut ke larutan LiOH. Larutan LiOH yang diberitahu itu massa atau Mg-nya. Di sini dia ini punya Mg 2,4. Udah 2,4 ini sama aja kayak 2,4 dikali 10 kali 3. Karena LiOH juga adalah sama kayak si KOH tadi adalah larutan monovalen. Berarti kalau di monovalen tadi ini ya. Berarti jadinya 2,4 dikali 10 pangkat 3 per MR-nya 24 sama dengan 0,1 dikali 10 pangkat 3. Atau kalau mau dijabarin itu nanti jadinya 0,00001 mol gitu loh. Habis itu langkah selanjutnya kita hapus dulu. Habis itu selanjutnya kita hitung mol OH-, yaitu total dan volume total. Jumlah semua mol OH- yang kita dapatkan tadi dari keempat komponen tadi kita satukan. Jadi OH- di satu ditambahkan semua. Tadi kan sebenarnya ada yang bentuknya itu masih kayak 2x 10 pangkatnya 2 kayak gitu. Nah itu kalian jadiin desimal aja, gampang. Berarti sama dengan ditambahin aja ya 0,02 ditambah 0,0005 ditambah 0,04 ditambah 0,001 sama dengan 0,00000. Sekarang hitung volume totalnya. Kita kan akan menggunakan volume air atau lautan, OH padat dan LiOH padat. Volumenya diabaikan, jadi volumenya itu diabaikan. Aja kita harus jangan dibikin kayak kita apa ya, kita hitung volume totalnya. Pokoknya intinya 200 ditambah 100 ditambah 200 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 400 atau diubah menjadi besar jadi 5,4. Selanjutnya konsentrasi OH-, kita harus menentukan OH- campuran dan pH-nya. Nah konsentrasi OH- ini kan lahir adalah mol total dibagi volume total ya. Itu sebenarnya kayak segini aja segini ini nih NCV gitu. Udah. Berarti OH- total sama dengan 0, ini mol total bagi dengan volume 0,0006 dibagi ini 0,4 sama dengan 0,115 M 115. Nah baru terakhir kita menghitung pOH dan pH-nya. pOH-nya sama dengan, kan pH itu sama dengan minlog OH- total. Karena di sini totalnya, jadi kita ada totalnya. Berarti jadinya minlog 0,1515. Berarti pOH sama dengan 0,82. Nah baru kita pH tinggal kurang 14 dikurang pOH. Berarti ini bentuk kalau kalian hitung aja kalkulator matriksnya ini guys. Nah pH sama dengan 14 dikurang 0,82. Hitung aja guys ini berapa dan ini nanti jadi hasil. Selesai. Di soal nomor 5 ini, sebanyak 100 ml larutan AlOH3 dengan molaritas 0,4 dicampurkan dengan 200 ml larutan CaOH2 dengan molaritas 0,3. Tentukan pH masing-masing larutan sebelum dicampurkan dan sesudah bercampuran. Oke, jadi langkah pertama itu kita harus menentukan pH masing-masing larutan sebelum dicampurkan. Nah, AlOH3 ini kan basa lemah. Datanya itu dia punya volume 100 ml, M-nya 0,4 dan Kb-nya sama dengan 10 pangkat min5. Nah, karena AlOH ini adalah basa lemah, kita menggunakan rumus konsentrasi OH- untuk basa lemah, yaitu OH- sama dengan akar MA kali Kb. Nah,
Habis itu dimasukinlah OH min sama dengan 0,4 dikali 10 pangkat min 5. Nanti hasilnya jadi nolnya pindah, pangkatnya jadi naik ya. Karena nolnya dihilangin jadi 4 kali 10 pangkat min 6. Nah nanti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Itu kalau udah diakarin. Nah habis itu selanjutnya kita ngitung pH-nya. Nah kalau menghitung pH kan kita dari OH ke pOH dulu kan. Nah sama aja kayak min log cara nyari pOH itu kan min log OH min. Nah sama dengan min log 3 min log 2. Habis 3 min log 2 kita ubah ke pH dengan cara 14 dikurang pOH sama dengan 14 kurang 3 min log 2 sama dengan 11 plus log 2. Nah kalau udah kita lanjut, selanjutnya itu kita mencari pH-nya CaOH2, yaitu CaOH2 ini adalah basa kuat. Dia ada datanya itu adalah volume 200 ml dan molaritasnya itu 0,3. Nah, CaOH2 ini adalah basa kuat dengan valensi N sama dengan 2. Nah, jadi kita pakai rumus yang basa kuat, yaitu OH min sama dengan N dikali M. Nah, habis itu kalau udah kayak gitu kita langsung masukin aja biar gampang. OH min sama dengan 2 dikali 0,3 sama dengan 0,6 M. Nah, habis itu setelah kita udah nyari OH min-nya, kita kayak tadi kita lanjut ke pOH. Yaitu kalau kita jadiin pOH sama aja kayak 1 min log 6. 1 min log 6 dijadiin ke pH, 14-nya dikurang, 14 kurang pOH sama dengan 14 kurang 1 min log 6. Jadi nanti hasilnya 13 plus log 6 karena min ketemu min. Nah, langkah kedua yaitu kita pH larutan campuran setelah dicampurkan. Nah, saat basa lemah dan basa kuat itu dicampurkan oleh ion OH min, dari basa kuat akan sangat banyak. Ini akan menyebabkan efek ion senama yang menekan ionisasi basa lemah yaitu AlOH3. Oleh karena itu konsentrasi OH min ini bakalan dalam campuran ini hanya akan ditentukan oleh basa kuat yaitu CaOH2. Nah, gimana caranya? Caranya kita hitung dulu mol OH min-nya, yaitu total dari basa kuat. Cara ngitung totalnya kan tinggal ditambah aja ya. Kayak N dikali M dikali V sama dengan 2 dikali 0,3 dikali 0,2 sama dengan ini buat liternya. Ini buat CaOH2, larutan CaOH2. Nah, sama dengan 0,12. Nah, kalau udah kita hitung volume totalnya, yaitu V1 ditambah V2, 100 ml ditambah 200 ml jadi 300 ml atau diubah ke liter jadi 0,3. Habis itu kita hitung campuran OH min campurannya. Rumusnya itu mol OH min total per V total. Ya udah kita tinggal masukin yang tadi kita udah hitung. Mol totalnya kan 0,12 mol per V totalnya 0,3 sama dengan 0,4 M. Habis itu kita hitung pH campurannya. pOH-nya sama dengan tadi kan hasilnya 0,4. 0,4 tuh kalau dijadiin pOH tuh jadi 1 min log 4. Nah, habis jadi pOH kita kan emangnya itu mencari pH, berarti kita ubah lagi ke pH yaitu 14 kurang pOH. 14 kurang 1 min log 4 sama dengan 13 plus log 4. Nah, selanjutnya ada soal nomor 6. Soal nomor 6 ada suatu larutan 1 yang berisi asam sulfat yang memiliki asam sulfat ini memiliki konsentrasi molaritas 0,002. Habis itu larutan 2 dibuat dari 10 ml larutan 1 dicampurkan dengan 90 ml air. Larutan 3 dibuat dari 50 ml larutan 2 dicampurkan dengan 450 ml air. Tentukan pH larutan 1, 2, dan 3. Nah, jadi yang pertama kita lakukan dulu di larutan 1. Di larutan 1 kan datanya ada M1. Konsentrasinya kan larutan 1 punya 0,002 mol. Dan 0,02 mol itu bisa kalau dijadiin bentuk H+, iya kan sih? Iyalah pokoknya bentuk itu jadi 2 dikali 10 pangkat min 3 mol. Molaritas. Nah, abis itu kita langsung hitung konsentrasi ion H+ saja menggunakan valensi N sama dengan 2. Jadi H+1 biar bisa dibedain kita tulisnya H+1 sama dengan N dikali M1. Nah, H+1 sama dengan kita tinggal masukin aja, berarti 2 dikali 2 dikali 10 pangkat min 3
sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, habis udah kayak kita nentuin H+, kita langsung nentuin pH-nya. pH-nya itu pH 1 sama dengan rumusnya itu min log H+1. Nah, berarti pH 1-nya itu sama aja 3 min log 4. Nah, kalau udah kita lanjut ke larutan kedua, yaitu pengenceran pertama. Data dari larutan kedua ini dia mempunyai V awal itu 0,4. Terus diambil dari larutan 1, V airnya sama dengan 90. Nah, larutan 2 ini dibuat dengan mengencerkan larutan 1. Volume totalnya berarti dia yang di sini volume total atau volume akhir, total akhirnya. V akhirnya adalah berarti tinggal ditambah aja nih volume awal sama volume airnya, yaitu 0,4 ditambah 90 jadi 90,4 ml. Habis itu kita hitung molaritas larutan 2 atau M2. Nah, rumusnya itu M2 sama dengan M1 dikali V awal per V akhir. Nah, M2 nya itu M1 nya kan tadi kita udah hitung di awal. Yaudah kita tinggal masukin aja 2x 10 pangkat min 3 dikali V awalnya itu tadi 0,4, V akhirnya itu 90,4. V total akhirnya yang tadi kita udah jumlahin sama V akhirnya. Habis itu habis itu kita hitung, nanti hasilnya bakalan jadi 8,85 dikali 10 pangkat min 6 M. Nah, habis itu kita hitung H+2-nya nih, H+2 atau H+ dari larutan 2 ini. Sama dengan rumusnya itu sama dengan N dikali M2. H+ sama dengan kita masukin aja, N-nya tadi berapa? 2. M2-nya tadi kan udah dicari tuh, tadi ketemu 8,85, berarti kita tinggal masukin aja 8,85 dikali 10 pangkat min 6. Berarti nanti hasilnya jadi 1,77 dikali 10 pangkat min 5. Habis itu selanjutnya itu kita tentukan pH 2-nya atau pH dari larutan 2, yaitu tinggal ditukar aja kan, berarti jadinya 5 min log 1,77. Habis itu kita lanjut ke larutan 3 atau pengenceran kedua, yaitu data yang dia punya adalah V awal yaitu 50 ml dan diambil dari larutan 2, V air sama dengan 450 ml. Larutan 3 itu dibuat dengan mengencerkan larutan 2. Volume totalnya akhirnya adalah berarti kalau volume total kan yang aku bilang tadi tinggal dijumlah di semuanya dijumlah, yaitu 50 ml atau V awalnya dijumlah sama V airnya jadi 500 ml. Berarti selanjutnya itu kita hitung molaritasnya dari larutan ketiga ini, yaitu M3 sama aja rumusnya kayak M2 tapi bedanya ya nomornya aja kan biar bisa membedakan kan. M2 dikali V awal V akhir per V akhir. Nah, habis itu kita masukin aja M2 tadi kita dapetnya 8,85 dikali 10 pangkat min 6 dikali 50 per 500. Berarti nanti hasilnya jadi 8,85 dikali 10 pangkat min 6 dikali 0,1. Nanti hasilnya jadi 8,85 dikali 10 pangkat min 7. Nah, habis itu kita langsung menghitung H+-nya dari larutan 3, yaitu rumusnya sama N dikali M3. Nah, berarti kita tinggal masukin kan N-nya itu 2 dan M3-nya itu 8,85 dikali 10 pangkat min 7. Nah, berarti nanti hasilnya jadi 1,77 dikali 10 pangkat min 6. Habis itu kita ubah ke pH, berarti tinggal ditukar, berarti jadi 6 min log 1,77. Sudah deh, selesai.